Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurlianita dari kelas MA 18D8. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tugas yang saya kerjakan di PS 06 nomor 1 tentang uji Chi kuadrat. Langsung saja dibuka SPSS versi 25, kemudian input data yang ada pada soal. Setelah itu untuk menguji datanya, kita klik menu data, lalu pilih weigh cases, klik weigh cases by, dan masukkan variabel jumlah ke dalam frekuensi variabel, lalu klik OK. Kemudian klik analyze, lalu klik non-parametric test, legasi dialog, lalu Chi square. Kemudian masukkan variabel tingkat ke dalam tes variabel list, lalu expect rank-nya kita pilih get from data dan expect value-nya kita pilih all categories equal, lalu klik OK. Maka akan muncul output dari data yang telah kita input. Kemudian untuk mempresentasikannya atau menginterpretasinya, yang pertama, output pertama menjelaskan bahwa frekuensi pengamatan kategori 1 yaitu kelas 6 adalah 225 dengan frekuensi harapan 208,3 dan residual yang merupakan pengurangan antara frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan sama dengan 16,7. Selanjutnya dijelaskan kategori 2 yaitu kelompok kelas 7 memiliki frekuensi pengamatan sebesar 225 dan frekuensi harapan 208,3 sehingga nilai residualnya adalah 16,7 sama dengan kelas 6. Sehingga nilai yaitu kelompok selanjutnya terakhir kategori 3 yaitu kelompok kelas 9 memiliki frekuensi pengamatan 175 dan frekuensi harapan 208,3 sehingga nilai residualnya adalah minus 33,3. Lanjut di output kedua merupakan hasil analisis Chi square test H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa kelas 6, 7, dan kelas 9 dalam pelaksanaan GDS. HA ada perbedaan yang signifikan antara siswa kelas 7, kelas 6, 7, dan kelas 9 dalam pelaksanaan. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 5%, DF-1 sama dengan 2, asim sigma sama dengan 0,018, lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, sehingga H0 ditolak. Kesimpulan, tanpa bawah nilai asim sigma sama dengan 0,018 lebih kecil dari 0,05 atau H0 berada pada daerah kritis, daerah penolakan H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa kelas 6, 7, dan kelas 9 dalam pelaksanaan GDS. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang tugas saya yang telah saya kerjakan di PS 06 nomor 2 tentang uji Man with Name. Soalnya seperti ini, langsung saja kita buka SPSS versi 25. Setelah itu, telah dimasukkan data-data yang ada pada soal ke dalam input SPSS. Untuk cara mengujinya, kita klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, lalu legasi dialog, kemudian pilih To Independent Sample. Kemudian masukkan variabel nilai ke dalam test variable list, lalu metode ke dalam grouping variabel, lalu pilih Man with Name. Kemudian klik Define Group, masukkan 1, kemudian klik Continue 1 dan 2 karena di sini saya memakai angka 1 dan 2. Klik Continue, lalu klik OK, maka akan keluar output dari data yang kita input. Untuk menginterpretasikannya, output pertama kolom tabel rank menunjukkan jumlah sampel yaitu totalnya 14. Kelompok dengan metode A terdiri atas 9 sampel dengan jumlah rank 76,00 dan rata-rata 8,44. Kemudian
Kelompok dengan metode B jumlah ranknya 29,00 dan rata-rata 5,80. Tampak bahwa nilai kelompok metode A cenderung lebih tinggi dari kelompok metode B. Kemudian output kedua merupakan hasil uji Mann-Whitney-U dua sisi. Berikut proses uji hipotesisnya. H0, tidak ada perbedaan nilai tes siswa yang diajar dengan metode A dan yang diajar dengan metode B. HA, ada perbedaan nilai tes siswa yang diajar dengan metode A dan yang diajar dengan metode B. Berdasarkan hasil analisis, tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 5% diperoleh nilai statistik uji Mann-Whitney-U sama dengan 14 dan asim sigma truth-tail sama dengan 0,257. Yang lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Kesimpulannya, tampak bahwa nilai asim sigma truth-tail sama dengan 0,257 lebih besar dari 0,05 atau H0 tidak berada pada daerah atau daerah penolakan H0. Jadi, H0 tidak ditolak, yaitu tidak ada perbedaan signifikan nilai tes siswa yang diajar dengan metode A dan yang diajar dengan metode B.